Damai sejahtera untuk Ibu Bapak, Saudari dan Saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya, Pendeta Timotius Wibowo, Pendeta Jemaat GKI Residen Sudirman, Surabaya. Kita akan membaca firman-Nya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau menyediakan firman-Mu bagi kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memahami pesan firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami, dan kami juga sanggup melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa demi Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, kita akan membaca satu ayat dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya akan baca bagi kita semua. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sampai di situ kita membaca firman-Nya. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, ada seorang ibu yang sepulang dari satu acara di gereja membawa 2 potong kue untuk 2 orang anaknya, kakak beradik. Sayangnya kue itu ukurannya tidak sama. Yang satu lebih besar dari yang lainnya. Nah, ketika kue itu dibawa pulang dan diserahkan kepada 2 kakak beradik ini, mereka dengan sangat senang menyambut 2 potong kue sepiku itu. Nah, sang kakak langsung berkata kepada adiknya, "Dik, saya lebih tua, seharusnya saya yang memilih dulu di antara 2 kue sepiku ini. Tapi karena saya tidak mementingkan diri sendiri, sekarang silahkan kamu yang duluan memilih." Nah, adiknya sangat senang diberi kesempatan memilih lebih dulu. Menurut Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, kira-kira sang adik ini memilih kue sepiku yang mana? Yang ukurannya lebih kecil atau lebih besar? Nah, sama seperti dugaan kita semua, betul, si adik ini langsung mengambil kue sepiku yang ukurannya lebih besar. Sikap si adik ini boleh dikatakan sebetulnya mewakili sikap sebagian besar dari kita. Kalau kita diberi kesempatan untuk mendapatkan lebih besar, maka kita akan langsung mengambil kesempatan itu sebaik-baiknya. Bahkan kita juga tidak terlalu peduli orang lain dapat apa. Yang penting saya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih enak, lebih menguntungkan, dan sebagainya. Dapat lebih, dan lebih untuk diri saya. Orang lain kalau perlu tidak mendapatkan apa-apa, ataupun kalau mendapatkan jangan lebih besar dari saya. Nah, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kecenderungan mementingkan diri sendiri seperti itu dapat menjadi salah satu penyebab dari kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Apa itu yang disebutkan dengan mementingkan diri sendiri? Ada terjemahan Alkitab yang menerjemahkannya sebagai ambisi yang sangat egois. Saya sendiri lebih cenderung untuk menerjemahkannya sebagai memprioritaskan diri sendiri atau menempatkan diri sendiri sebagai prioritas atau yang utama. Nah, kecenderungan seperti ini memang seperti kata Alkitab bisa menyebabkan kekacauan. Apa itu kekacauan? Kekacauan yang dimaksudkan di sini bisa berarti hilangnya ketertiban. Bisa berarti juga konflik yang tidak bisa terselesaikan dengan baik. Bisa berarti rusaknya tatanan atau hubungan. Nah, sedangkan yang disebut sebagai segala macam perbuatan jahat itu bisa berupa satu perbuatan yang bodoh, yang tidak dipikir dengan panjang, yang kita lakukan begitu saja tanpa memikirkan apa akibatnya. Nah, kita tahu bahwa hal-hal semacam itu bisa terjadi kalau kita mementingkan diri sendiri. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu lebih banyak, lebih besar, lebih enak
dari yang orang lain dapatkan, membuat kita kadang-kadang kalau ada kesempatan tanpa berpikir panjang kita melakukannya. Atau pada waktu kita melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih besar, kita menjadi marah dan pertengkaran atau konflik pun terjadi. Ibu bapak, saudari dan saudara, masalahnya adalah kecenderungan untuk memprioritaskan diri sendiri ini bisa terjadi di berbagai aspek kehidupan kita. Dalam pekerjaan misalnya, kita seringkali melihat di antara rekan sekerja, rekan sekantor, rekan sebisnis, bisa saling menggeser, saling menyikut, bahkan saling menjatuhkan atau saling menipu satu dengan yang lain. Gara-gara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau posisi yang lebih baik untuk diri sendiri. Diri sendiri menjadi prioritas. Tapi itu juga bisa muncul di dalam keluarga. Pertengkaran di dalam keluarga, konflik yang berkepanjangan, seringkali tidak terselesaikan karena tidak ada yang mau mengalah. Semuanya ingin agar kepentingannya, kebutuhannya, gengsinya dinomorsatukan. Sehingga karena tidak ada yang mau mengalah, ya konflik itu tidak terselesaikan bahkan untuk waktu yang lama. Bagaimana di dalam pelayanan? Nah, kita tentu juga tahu bahwa di pelayanan pun itu juga bisa terjadi. Pelayanan yang seharusnya kita tahu kita persembahkan untuk Tuhan, kita lakukan untuk melayani orang lain, pada kenyataannya seringkali juga menjadi ajang di mana memprioritaskan diri sendiri itu menjadi racun yang merusak segala apa yang baik di dalam pelayanan kita. Nah, bagaimana reaksi sang kakak ketika melihat bahwa adiknya langsung mengambil potongan kue spiku yang ukurannya lebih besar? Sang kakak berkata demikian, "Dik, tunggu dulu," katanya. "Kalau aku jadi kamu, diberi kesempatan seperti itu, aku akan mengambil potongan yang lebih kecil." Itu namanya adik yang sopan. Kakak akan, kalau jadi kamu, kakak akan ngambil potongan yang lebih kecil, katanya. Adiknya kemudian berkata begini, "Kakak bilang mau ambil potongan yang lebih kecil kan? Ya sudah, apa bedanya? Sekarang kakak dapat yang lebih kecil, aku dapat yang lebih besar kan? Tidak ada bedanya toh?" Nah, menurut ibu bapak, saudari dan saudara, di antara dua orang ini, kakak adik ini, siapa yang sesungguhnya mementingkan diri sendiri? Sang kakak, sang adik, atau kedua-duanya? Kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri atau memprioritaskan diri sendiri ada hampir pada setiap kita, dan seringkali itu menjadi sesuatu yang tersembunyi. Mari kita periksa diri kita masing-masing dalam kehidupan kita di pekerjaan atau di bisnis, dalam keluarga, atau di dalam pelayanan. Apakah kita masih dikendalikan oleh keinginan atau kecenderungan memprioritaskan diri sendiri? Atau jangan-jangan itu sudah menimbulkan kekacauan di dalam relasi kita di tempat-tempat tersebut? Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa di dalam diri kami ada kecenderungan untuk mementingkan atau memprioritaskan diri kami sendiri. Tuhan, kalau itu sudah menyebabkan kekacauan atau bahkan perbuatan jahat, ampunilah kami Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami juga boleh Tuhan pakai sebagai alat-Mu agar kami memulihkan keadaan yang kacau, keadaan di mana perbuatan jahat itu dihalalkan, dan kami boleh memperbaiki relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Kami boleh mengalahkan kecenderungan mementingkan diri kami sendiri itu, sehingga kami hidup dalam damai dengan sesama kami. Kami berdoa dan memohon pertolongan Roh Kudus demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Sampai jumpa dalam Sapaan Gembala GKI berikutnya. Tuhan memberkati Ibu Bapak, Saudari dan Saudara sekalian.